Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya ini momen dadakan ya Pak. Ini saya seperti dikerjain sama Pak Andre ini. Pagi-pagi datang langsung tidak ada persiapan apa-apa, disuruh speech di hadapan Bapak Ibu sekalian, sebuah kehormatan untuk saya. Dan saya sekaligus sebenarnya mewakili Pak Sudaryono. Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena sedang ada giat di Jawa Tengah. Pada awalnya beliau confirm hadir setibanya dari Jateng di flight pada pagi ini, tetapi karena ada giat selanjutnya, mohon maaf, beliau baru hadir di Jakarta mungkin nanti sore, jadi tidak sempat. Oleh sebab itu saya diutus beliau untuk hadir ini, dan beliau juga kaitannya juga sebagai founder Garuda TV, di samping dari Wakil Menteri Pertanian saat ini. Pertama-tama mungkin yang saya hormati Prof. Taruna Ikrar. Prof, terima kasih. Yang tadi sebelah saya ada Rektor Presiden University Pak Hamdan, terima kasih Pak. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf sekali saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ya itu tadi mendadak Pak, saya tidak disiapkan skrip, saya tidak disiapkan apa-apa, jadi mendadak even though saya tadi di registrasi juga nggak ada nama saya Pak. Nggak apa-apa, jadi saya senang sekali di momen yang berbahagia ini di acara IAPPI ya. Jadi sebenarnya juga saya ini anggota PPI juga. Jadi saya dulu aktif di PPI Singapura, saya dari Nanyang dulu, bachelor degree saya. Lalu saya lanjut di UK, menjadi PPI UK juga. Jadi ya mungkin saya bagian dari keluarga besar, mulai saat ini saya akan mendukung penuh untuk kegiatan kita dalam menyelesaikan peta jalan strategis akselerasi ini. Mungkin sedikit saya cerita diawali dengan inisiatif yang kami lakukan ya. Mungkin mohon maaf ini cerita-ceritanya nanti lompat-lompat ya, karena saya juga nggak ada persiapan segala macam. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami sudah selaku Garuda TV ya, kami sudah melaksanakan sebenarnya sebuah campaign program inisiatif untuk bersama-sama dengan young talent dari lulusan luar negeri. Jadi kami tahun lalu, tepatnya di akhir tahun lalu di bulan Desember, kami memiliki inisiatif, mungkin bisa kita lakukan juga dengan IAPPI nanti. Jadi kami sudah MOU kami dengan Garuda TV dengan namanya satu organisasi yang baru bulan Desember kemarin diresmikan, namanya AAA, jadi Alliance Alumni Association, tetapi memang membernya terbatas, itu hanya 14 universitas terbaik di dunia. Jadi di situ ada Harvard, ada MIT, lalu ada Cambridge, ada Oxford, lalu ada NTU juga ada Tsinghua, berkumpul membuat suatu aliansi, membuat kajian. Lalu kami merealisasikan dalam bentuk conference. Jadi kami sudah membuat conference di akhir tahun lalu, bekerja sama dengan beberapa supporting. Waktu itu kita adakan di Danantara. Mungkin next kita bisa adakan di tempat ini juga. Jadi kami melalui suatu kajian, kita bikin conference. Kita menyebutkan conference 1.0. Terdiri dari 3 kajian waktu itu. Itu yang saya ingat ya, itu tentang sustainability. Di situ kita undang Pak Darmo Prasojo ya, Dirut PLN. Lalu ada topiknya in the future finance banking. Kita undang Dirutnya BCA, Pak. Lalu topik ketiga kita undang, kita bahas mengenai AI. Itu Prof. Stella waktu itu dari Wamen Kemdikbud. Jadi kita di satu sisi kita sudah kajian, lalu kita realisasikan dengan conference. Selanjutnya kita coba praktekkan. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang berdampak kepada
ya kepada society, kepada bangsa dan negara pastinya ya. Jadi sekira saya cerita organisasi itu ya, makanya saya berharap di ya PPI ini kita berkolaborasi. Tadi kuncinya dari Pak Andre adalah kolaborasi. Saya mewakili Garuda TV pastinya siap untuk berkolaborasi dengan organisasi ini, dan bagi saya ini juga merupakan rumah bagi saya untuk alumni. Jadi bertambahlah keluarga saya kan. Saya tadinya di NTU Alumni Indonesia, lalu saya di AAA juga, dan sekarang di IAPPI ini. Jadi sebuah kehormatan buat saya untuk join this community, dan saya mengundang untuk kolaborasi, kita bikin campaign bersama. Nanti kita pikirkan lah. Intinya apa ya, kami sangat antusias karena sesuai dengan visi misi Garuda TV juga, kami ingin pastinya mendukung media, mendukung pemerintahan Pak Prabowo melalui media penyeimbang. Lalu juga kami ingin berdampak pastinya untuk membuat action yang bisa berdampak langsung terhadap bangsa dan negara kita. Salah satunya tahun lalu kami sudah ada campaign Pak, jadi kita sebutkan Goes to Campus. Jadi kami sudah ke beberapa kampus, diantaranya kita ke IPB, ke Bogor, lalu ke UNS di Solo, ke UNER di Surabaya, Undip di Semarang, lalu ada di Jakartanya kita di Tarumanegara dan di Trisakti, dan kemarin kita mau di UI tapi terhambat ininya, jadi kita akan lakukan di tahun ini. Jadi juga kami mengundang izin Pak Rektor, Presiden Universitas Pak, mungkin kami akan audiensi ke tempat Bapak, kita bikin positive campaign kepada anak-anak muda bangsa Pak. Jadi di Goes to Campus itu kami memberikan slogan sebenarnya IPK namanya, jadi Indonesia Punya Kamu. Ini berawal dari sebenarnya kegelisahan kami sebagai media melihat ada, saya nggak bilang negatif apa black campaign tahun lalu ya, kalau rekan-rekan sekarang pernah dengar, ada dulu kan hashtag kabur aja dulu. Itu sebenarnya berawal dari situ kita pemikiran bahwa kita mau mempresent kepada anak muda bahwa Indonesia itu baik-baik aja. Kita ini membuat semangat optimisme kepada kaula muda, sehingga kami membuat Indonesia Punya Kamu itu. Di acara itu kita bikin berbagai macam aktivitas di depan ribuan mahasiswa, karena formatnya kita buat semacam kuliah umum. Jadi di situ ada rektorat, di situ juga kita mengundang dari kementerian, dari BUMN juga ya, jadi per topik beda gitu. Misalkan kita waktu di Solo, kita berbicara tentang petani milenial, sehingga kita undang Pak Amran Sulaiman, beliau datang untuk berbicara di mahasiswa UNS. Lalu di Surabaya saya ingat kita berbicara tentang semangat juang koperasi, kita undang Pak Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Lalu penutup di Desember kemarin kami dengan Pak Nusron Wahid dan Ibu Veronika Tan. Jadi itu dampak yang bisa kita realisasikan bersama. Dan saya berharap di IAPPI ini saya yakin sekali bahwa peta jalan strategis untuk akselerasi ini pasti blueprintnya sudah dipersiapkan dengan members yang pastinya outstanding. Jadi saya dalam hal ini saya mengajak kita untuk yuk kita berkolaborasi, kita realisasikan, kita bikin campaign. Jadi ibarat kata kami menyiapkan, kami sudah punya etalasenya. Jadi Garuda TV kita punya channel yang sudah eksis 24 jam saat ini. Jadi di kami jalan tahun ketiga Bapak Ibu ya, in case belum tahu Garuda TV ya. Jadi Garuda TV itu TV nasional bergenre news. Jadi kami news seperti Metro, seperti TV One, seperti Kompas TV. Dan ini jalan tahun ketiga. Jadi kami mengudara nasional di 8 Agustus tahun 2023. Jadi cakupan kami sudah nasional, sudah Sabang sampai Merauke, sudah menuju 200 kota
dan ini akan keep growing, insya Allah. Ya, kantor kami ada di TB Simatupang di kita namakan sekarang gedung itu Menara Garuda. Jadi kita akuisisi dulu namanya Ratu Prabu 1. Jadi sekarang kita ganti namanya Menara Garuda. Lalu per bulan lalu kami bangun studio, kami di gedung Telkom di Medan Merdeka. Jadi itu untuk kami mengakuisisi C2D. C2D mungkin anak perusahaannya Telkomsel ya. Jadi kita bekerja sama. Jadi C2D itu per tahun lalu berhenti beroperasi, lalu kami teruskan dengan nama Garuda TV. Jadi kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian yang mungkin ini dari bidang yang berbeda-beda, dari bagian berbeda-beda untuk kita bersama-sama kita dukung pemerintahan Pak Bowo melalui media, melalui kita bisa mendukung bukan berarti tidak mengkritisi. Kita untuk certain level kita juga mengkritisi. Mungkin tadi ada Pak Direktur Badan Gizi Nasional ya Pak ya. Jadi kami juga secara media independen juga kami dengan isu yang tahun lalu yang sampai sekarang juga digoreng media mengenai kasus kalau negatif campaign di luar ada kasus keracunan yang tidak, kalau bahasanya kami itu yang memang makanan yang standarisasinya belum memenuhi sehingga menimbulkan masalah. Itu kami angkat juga topik di media, tetapi kami berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di saat media lain, digital lain melihat bahwa oh itu keracunan, oh itu berapa ratus titik, berapa ini segala macam. Tapi kami melihat bahwa waktu itu saya ingat sekali kejadiannya baru SPPG itu baru nggak nyampe 6.000. Itu hanya 10 titik di Indonesia Timur kejadian pertama. Itu aja udah heboh segala macam. Nah kami mencoba melihat dari angle yang berbeda. Oh ini titik 6.000, tapi yang kejadian bukan kami membenarkan apa yang salah, tidak. Tetap kami mengkritisi, tetapi bahwa lihat yang suksesnya, bahwa ini program lebih banyak suksesnya daripada yang failnya. Oke, yang failnya ini kita tidak juga menyalakan pembenaran, tetapi kita berharap yang 10 ini diperbaiki, standarisasinya diperbaiki, ada standar tertentu yang akan dibuat aturan segala macam. Ya sekarang alhamdulillah kan sanitasi, aturan membangun apa semuanya sudah diatur oleh aturan dari BGN. Jadi salah satu contohnya gitu. Kemarin juga terjadi masalah swasembada pangan juga dikritik karena walaupun sudah mencapai surplus tertinggi dalam sejarah, tetap aja ada media pengkritik bahwa stok melimpah tapi disimpan di gudang dan ternyata beras itu rusak. Tetapi pas kita ulik datanya, ternyata yang rusak itu hanya 0,0 berapa persen. Jadi dari posisi hampir 4 juta ton stok nasional kita, yang rusak itu tidak sampai 30.000 kalau nggak salah. Jadi kalau di percentage less than 1%. Tapi ya again itu tetap tidak boleh terjadi, standarisasi perlu ditingkatkan. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali bisa berada di sini, bisa mengikuti acara ini dan tapi sebenarnya saya mohon maaf saya mungkin tidak bisa sampai akhir. Jadi saya nggak tahu, saya cerita sama Pak Ketua Harian tadi, mungkin secara kebetulan Pak. Jadi setelah acara ini, tetapi memang mulai jam 11 nanti. Jadi jam 11 saya diundang oleh namanya itu ya Britania Raya. Jadi ikatan alumni yang Britania Raya itu, kalau ini kan sponsornya di BRIN Pak. Kalau mereka di Brilliant Pak, di Gatot Subroto oleh BRI. Jadi ya ini kan bentuk sebenarnya kolaborasi juga kan. Makanya saya nanti setelah ini ya mungkin minggu depan atau kita melakukan audiensi Pak ke pengurus harian dari Garuda TV, kami akan sowan ke pengurus IAPPI, kita buat semacam persiapan campaign Pak,
Saya optimis ini bisa kita lakukan seperti kami lakukan sebelumnya. Jadi Garuda TV akan setelah Lebaran nanti kami akan teruskan campaign mengenai yang tadi Ghost to Campus lagi. Mungkin nanti dengan Nemtek yang kita sesuaikan dengan IAPPI, kita buat positif campaign. Jadi sebenarnya banyak ya IP acara kami yang bisa kita kolaborasikan. Seperti dua hari yang lalu kami mengadakan off-air event bekerja sama dengan Patra Jasa, dengan Pertamina, kami diberikan venue oleh mereka. Kami bikin namanya, kami punya IP acara namanya Indonesia Kita. Semacam perbincangan masalah bangsa terkini, acara malam, itu acara live. Jadi kami membahas mengenai current issue dan pada saat itu kemarin kami off-air bikin Indonesia Kita merajut kebangsaan solidaritas untuk Indonesia. Jadi kami bikin acara di tempatnya Patra Jasa atas solidarity kami terhadap bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang beberapa minggu yang lalu Jawa Barat juga kan terhadap longsor. Jadi kami membuat donasi. Jadi fundraising bekerjasama dengan BSI dan BSI Maslahat. Jadi kami undang semacam seperti ini, cuman acaranya malam. Jadi kami juga undang 6 pemuka agama untuk berdoa bersama. Jadi kita bikin untuk mengeratkan nilai kebangsaan kita semua. Jadi merajut kebangsaan ini tahun ini topiknya bencana. Tahun lalu, kalau saya boleh bercerita sedikit ya, tahun lalu itu mengenai solidaritas kami terhadap persatuan Indonesia karena waktu itu diadain sewaktu setelah akhir Agustus kita kan di Jakarta terutama pernah ada kejadian yang tidak mengenakan ya, ada kerusuhan itu ya, yang sehingga ada clash di antara kita, sehingga menggugah kami untuk membuat acara merajut kebangsaan yang temanya memang untuk mempersatukan elemen-elemen bangsa. Jadi mungkin nextnya kita bisa bikin acara yang memberikan dampak kepada bangsa dan negara. Mungkin kurang lebih ini sambutan dadakan, saya bilang mohon maaf saya tidak memperlihatkan slide atau even pakai teks juga saya tidak ini, jadi mohon maaf, tapi intinya saya siap bekerja sama Pak Ketua Harian untuk kita wujudkan Indonesia Berdaya Global bersama dengan semangat kolaborasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.